Ya pasti mereka ganti velg gitu nih, kayak polisi kan. Kalau gue modif kayak gini kan pede gitu ngelewatinnya ya kan. Pede aja, gue nggak takut sama sekali gitu bakal ditilang, karena apa ya? Yo, what's up everybody, selamat sore semuanya. Balik lagi di channelnya Nuvo Motovlogs, Trip Reja Kusuma Putra. Ya guys, jadi sore hari ini gua baru aja balik kerja. Ya seperti biasa lah ya, sore-sore kayak gini. Kebetulan cuacanya emang lagi cerah nih belakangan hari ini. Setelah awal tahun ini cuacanya cerah terus, enak gitu ya buat ngevlogging, apalagi buat motor-motoran. Nggak becek, nggak hujan ya kan. So, di video kali ini gua mau ngebahas satu topik atau satu pembahasan lah ya. Jadi gua pengen ngebahas tentang modifikasi yang nggak berdosa gitu ya. Karena dulu beberapa waktu yang lalu mungkin ada salah satu channel YouTube ya yang buat konten dimana isinya yang modifikasi 5 modifikasi yang berdosa gitu. Jadi di video kali ini gue pengen buat 5 modifikasi yang nggak berdosa ya, menurut gua. Menurut gua ya, karena kebanyakan di 5 modifikasi ini itu udah gua terapin di motor gua, dan gua nggak pernah ditilang sekalipun gara-gara modifikasi itu gitu. Sama sekali gua nggak pernah ditilang. So jadi ya gue pengen share ke kalian semua. Jadi kalau misalnya memang kalian butuh inspirasi modifikasi apa sih yang simple tapi mewah gitu loh ngelihatnya, dan tetap bisa safety dipakai di jalanan ya kan, pastinya itu yang paling penting. Kalau menurut gue yang pertama itu adalah carbon Kevlar atau carbon printing juga boleh lah ya. Kalau untuk carbon Kevlar ini biasanya jarang sih ya orang yang mau buat carbon Kevlar di motornya, tapi dipakai untuk harian itu jarang banget sih. Biasanya kalau untuk carbon Kevlar itu hanya untuk di kontes atau di motor-motor yang jarang keluar, atau motor-motor yang jarang dipakai lah ya intinya. Karena kalau carbon Kevlar itu mahal biayanya, satu ya kan. Yang kedua, sebenarnya kalau ditanya kuat apa enggak, ya pasti kuat karena Kevlar ya. Kalian tahu sendiri bahan Kevlar itu kuat banget gitu loh, tahan benturan atau tahan bakar malah mungkin ya. Setahu gue bisa tahan bakar. Cuma memang harganya itu mahal banget gitu loh. Jadi nggak semua orang itu mau buat pakai carbon Kevlar dan dipakai untuk harian. Nah solusinya ada satu cara ya, satu cara solusinya itu dengan carbon printing. Ntar ya, belok dulu ya. Ya guys, jadi itu ya solusinya. Balik lagi, solusinya bisa pakai carbon printing. Carbon printing itu hampir sama motifnya kayak carbon Kevlar, cuma jauh lebih murah. Tapi kualitasnya nggak ya sesuai harga lah. Ada semua di mana-mana ada harga, ada rupa lah intinya. Carbon printing itu nggak sebagus carbon Kevlar, dan harganya juga jauh lebih murah daripada carbon Kevlar. Jadi kalau misalnya untuk dipakai harian itu lebih worth it lah. Harganya juga masih terjangkau gitu ya kan. Karena sekarang banyak banget yang jual carbon printing yang udah jadi gitu. Jadi kalian tinggal ganti aja partnya dengan part orinya. Sedangkan kalau carbon Kevlar kan harus dibikin dulu, dicetak dulu dengan part orinya. Agak ribet sih memang carbon Kevlar. Tapi kalau kalian pakai itu menurut gua mewah sih ya. Dan itu nggak sama sekali nggak bakal ngurangin tingkat safety motor kalian menurut gua. Kayak di Roxy di visornya udah gua Kevlar, pakai carbon Kevlar yang motifnya heksagonal. Kalau kalian belum tahu, ini namanya motifnya heksagonal. Jadi ya motifnya kayak segi 5 gitu lah ya. Terus yang kedua, nah itu kan carbon Kevlar tadi ya yang pertama. Nah yang kedua itu menurut gua shock breaker atau suspensi belakang lah ya, atau depan juga boleh lah. Nah kalau untuk shock breaker ini menurut gua juga ya nggak berdosa lah ya. Kenapa gitu? Emang kenapa gitu kalau ganti shock bisa ngurangin tingkat safety motor kalian gitu? Kenapa gitu? Maksudnya ya shock breaker yang variasi gitu. Misalnya yang sebelumnya nggak pakai tabung, sekarang dipakein yang tabung gitu. Nah, itu kan nggak sama sekali nggak mengurangi tingkat
tingkat keamanan ya, mungkin bahkan bisa menambah tingkat keamanan ya. Sok tabung kan biasanya lebih stabil gitu ya nggak sih? Ya tergantung merek sih ya, kembali ke budget juga sih. Kalau misalnya kalian punya budget cukup ya beli sok yang agak mahal gitu ya kan. Jadi kan penampilan bertambah, safety pun semakin bertambah juga ya kan. Sok depan bisa pakai upside down yang aftermarket, nggak mesti yang pakai yang mahal, yang penting looknya itu kan bisa kelihatan mewah. Kalau aftermarket biasanya nggak ada yang pendek ya, justru malah lebih tinggi jadinya ya. So gue sih kayak gitu, lebih tinggi kan motornya enak, jadi nggak nyangkut kolongnya ya kan. Kalau gue pakai di Roxy ya shock breaker belakang. Shock breaker belakang itu ada yang negor. Shock breaker belakang itu ada yang negor. Itu ada yang negor barusan. Gue suka speechless gitu kalau ada yang negor itu, gue gimana gitu tuh, pakai jaket di sub lagi. Thank you banget ya udah negor tadi. Walaupun dulu lah ya, kayaknya mamas deh om. Thank you mas. Ya tadi lanjut ya, shock breaker. Tentang shock breaker itu, kalau misalnya kalian bisa pilih yang lebih baik lah kualitasnya, ya kenapa enggak gitu loh. Polisi juga nggak bakal nilang kalian gara-gara shock breaker, gua jamin dah. Kalau misalnya ada yang nilang gara-gara pakai shock breaker aftermarket, itu gila tuh polisi. Ya nggak sih? Nah yang ketiga, kalau untuk yang ketiga ini gua prefer lebih ke master rem ya. Master rem. Nah kalau master rem ini harus diimbangi dengan kualitas pastinya. Gua saranin ke temen-temen semua yang nonton video ini, kalau misalnya kalian ganti master rem, imbangi dengan kualitas yang baik ya. Walaupun pakai aftermarket, pastiin kualitas master rem yang kalian gunakan itu bagus gitu loh. Jangan sampai pakai master rem yang murah cuma ngejar tampilan tapi nggak ngegigit gitu remnya. Kalau untuk master rem yang gue pakai di Roxy ini sebenarnya ini aftermarket ya, bukan merek ori Brembo gitu ya. Brembo juga aftermarket sih, tapi Brembonya itu bukan Brembo ori gitu loh. Memang dia KW sih, bisa dibilang KW, cuma dari segi kualitas gue masih bisa bilang ini master remnya nggak kalah bagus lah. Kalau gue bilang sih ya, kalau bisa gue bilang, karena gue sendiri udah pakai sampai Jakarta. Ya beratus-ratus kilometer, gue udah buktiin sendiri gitu loh, master rem yang gue pakai ini aman dan safety pastinya. Dan yang jelas ya nggak berdosa, karena kalian nggak bakal ditilang gara-gara master rem juga ya kan. Kalau misalnya ada polisi yang nilang gara-gara master rem sih gila. Gila juga ya. Kecuali memang kalau kalian pakai master rem yang aneh atau di luar safety-nya juga nggak bagus gitu ya, ya mungkin aja sih polisi bisa aja nilang kalian gitu loh kalau memang nggak safety. Pokoknya ya tetap diimbangi lah ya, nggak mesti yang aneh-aneh lah kalau master rem, karena master rem juga vital. Karena untuk segi pengereman itu menurut gue vital banget asli, jangan main-main dah kalau untuk pakai master rem atau kaliper. Nah ngomong-ngomong soal kaliper, nah kaliper ini jadi bagian yang nomor 4. Nah kalau untuk kaliper ini, tapi gue nggak merekomendasi ke kalian semua untuk selalu ganti kaliper ya, karena gue sendiri dari dulu jarang banget sih memang ganti kaliper. Kenapa? Karena cukup vital ya. Gue takutnya kalau untuk ganti kaliper yang nggak bagus itu justru malah nggak safety ya, malah nggak safety, takutnya nggak bisa ngerem dengan pakem gitu. Makanya sampai sekarang gue masih belum ganti. Jadi gue sampai sekarang belum bisa juga bikin video tentang rekomendasi kaliper apa yang bagus buat kalian pakai. Itu sampai sekarang gue belum bisa bikin, karena gue sendiri pun belum punya pengalaman yang cukup banyak buat pakai kaliper aftermarket gitu loh. Nah, gue nggak bisa main-main bikin video rekomendasi buat kalian kalau gue sendiri belum pernah punya pengalaman tentang parts itu gitu loh. Makanya gue sampai sekarang belum bikin tentang kaliper ya. Sorry banget, karena kemarin-kemarin udah banyak juga yang nanyain, bang kapan bikin video tentang kaliper gitu. Bukannya gue nggak mau buat, tapi karena memang gue belum ada pengalaman yang terlalu banyak tentang kaliper gitu loh guys. Kalau untuk kaliper ini kalian bisa banyak pilihan ya, bisa pakai RCB atau pakai Brembo yang ori sekalipun. Terus pakai KTC juga bagus kalau menurut gua. Itu ada banyak banget pilihan, dan ada banyak banget juga yang kaliper yang kurang bagus. Kalau bisa sih kalian lebih selektif lah memilih kaliper gitu. Jadi jangan pakai yang abal-abal banget lah gitu. Seenggaknya walaupun kalian pakai aftermarket, pilih kualitas yang agak lumayan gitu loh. Jadi nggak
nggak yang jelek-jelek banget. Gue di video kali ini cuma nyaranin parts-parts yang mungkin kalau diganti itu nggak bakal ngeganggu safety kalian gitu ya, apalagi di depan polisi gitu loh. Dan yang terakhir, yang kelima itu sebenarnya gue pengen banget ngerekomendasiin kalian buat ganti velg. Kenapa? Karena memang velg itu paling dominan ya, paling biasanya kalau para modifikator, orang-orang yang suka modif itu pasti ganti velg. Ya pasti mereka ganti velg gitu nih, kayak polisi kan. Kalau gue modif kayak gini kan pede gitu ngelewatinnya ya kan. Pede aja, gue nggak takut sama sekali gitu bakal ditilang. Karena apa ya, modifikasi yang gue buat, yang gue terapkan di Roxy ini nggak terlalu ekstrim gitu loh, tapi bisa eye catching dilihat orang. Nah kembali ke velg lagi. Kalau soal velg itu memang sebenarnya gue ngerekomendasiin kalian banget buat ganti velg, tapi dengan standar, tetap dengan standarnya ya. Nggak laju kalian langsung ganti velg kecil gara-gara gue rekomendasiin di video ini karena nggak berdosa gitu. Banyak guys, banyak banget pilihan velg aftermarket yang sesuai dengan standar motornya. Itu ada banyak banget. Menurut gue ada banyak banget sih. Kayak misalnya RCB juga ada buat velg, Rossi juga, Marchesi ini mungkin kalau kalian memang punya budget lebih ya kan, pasti lebih eye catching guys. Kalau misalnya memang kalian low budget gitu, kalau memang kalian juga nggak pengen ganti velg, kalian bisa cat velg kalian gitu. Misalnya sebelumnya warna dealer, bawaannya kayak Roxy nih, warna dealernya kan flat banget gitu, sama banget sama warna bodinya gitu loh, nggak eye catching ya kan. Nah gue nggak mau, sampai sekarang gue belum mau gitu buat ganti velg pakai RCB atau ring 17 atau ban kecil atau velg kecil gitu, gue belum mau. Nah cara menyiasatinya biar tetap eye catching tanpa ganti velg, ya gue cat velgnya gitu loh. Jadi kalian itu nggak mesti kucing-kucingan sama polisi gara-gara motor kalian dimodif gitu loh. Itu kan aneh sih. Buat apa gitu kalau kalian modif motor cuma buat kucing-kucingan sama polisi ya kan? Kalau gue sih pikirnya kayak gitulah. Apalagi motor itu masih dipakai harian. Waduh, gue nggak bisa sih kayak gitu, kayak capek aja gitu loh. Buat apa ya kan? Kalian modif tapi mesti kucing-kucingan sama polisi. Nah jadi ya itu aja sih sebenarnya rekomendasi gue. Yang paling gak berdosa menurut gue ya 5 itu ya. So oke guys, jadi gitu aja menurut gue apa yang harus gue share ke kalian ya kan. So oke guys, jadi cukup sekian untuk video gue kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video gue kali ini silahkan klik like. Jika ada komentar, seperti biasa juga jangan lupa tulisin aja di komen pendapat kalian, apa aja terserah. Yang penting stay positif komennya, jangan ada komen-komen negatif. Jangan lupa share video gua ke teman-teman kalian, buat biar teman-teman kalian tahu modif seperti apa yang nggak berdosa gitu ya kan. Tetap nggak ditilang di jalan, nggak mesti kucing-kucingan sama polisi. Yang terakhir jangan lupa subscribe di channel gua untuk melihat video terbaru dari gua selanjutnya. So oke guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.